Kalau sudah tidak ada bandingan lagi, maka muncul satu penyakit yang saya singkat penyakit ini dengan SMS. Penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, yang jenis-jenis makhluk hidup seperti begini, hidupnya tidak akan aman. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Yeremia di dalam bacaan pertama menggambarkan kepada kita sekalian tentang penetapan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia itu adalah nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan mereka dibuang ke Babel. Yeremia juga adalah penulis kitab Yeremia. Dan tugas dari Yeremia sebagai seorang nabi dan juga nabi-nabi lain adalah mengingatkan bangsanya dari kejahatan mereka, menghentikan penyembahan berhala yang mereka lakukan dan kembali kepada Yahweh atau Allah. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan kepada umat di Korintus, juga kepada kita sekalian, tentang dasar dari segala sesuatu, yakni kasih. Ada 3 yang penting, iman, harap, dan kasih. Tetapi yang terbesar di antara 3-nya adalah kasih. Tanpa kasih, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada gunanya. Maka kasih itu menyempurnakan segala sesuatu, dan kasih itu yang memerdekakan dan menyelamatkan. Injil Lukas menggambarkan kepada kita semua tentang peran Yesus. Yesus tampil dan mengajar dengan kuasa dan wibawa. Dia Tuhan dan Allah yang diutus untuk memberikan sabda pertobatan kita untuk semua orang. Kalau Nabi Yeremia diminta oleh Yahweh, Yesus tampil untuk menyatakan kebenaran itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia ditolak. Kenapa? Karena orang-orang sebangsanya, sedaerahnya tahu latar belakang Yesus. Mereka hanya melihat anak kampung, keluarga biasa-biasa saja. Hanya dari sisi itu, karena itu mereka menolak Yesus. Tapi juga ada terselip inti penolakan lain, yakni iri hati, karena mereka tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka menolak Yesus, bahkan berusaha untuk membunuh dia oleh orang-orang sekampungnya sendiri di Nazaret. Maka Yesus mengatakan, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini yang boleh kita bawa pulang ke rumah untuk hidup pekerjaan karya pelayanan kita? Yang pertama, hiduplah selalu di dalam kasih. Lakukan apapun dengan kasih. Kasih terhadap Tuhanmu, terhadap sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan. Sederhana untuk kita di Darjo, wong Darjo selalu ngeluh. Saya baru beberapa bulan di sini. Buang sampah tidak pada tempatnya.
tapi hujan ngeluh karena banjir. Itu paling sederhana dulu, belum sayang alam ciptaan. Sederhana sekali kan? Sangat sederhana, tapi sederhana itu sulit dilakukan. Orang belum mengasihi diri sendiri. Coba lihat, banyak orang melukai diri sendiri secara sadar dan tidak sadar. Padahal tubuh kita adalah keniscayaan Roh Kudus. Mari menghargai diri, rawat diri, jaga diri. Sekali lagi, kalau bukan kita yang merawat diri, siapa lagi? Yang kedua, hati-hati dengan virus iri hati. Ini virus yang mungkin lebih parah dari COVID-19. Mengerikan virus ini. Orang-orang iri hati itu sulit sekali akui kelebihan orang lain. Sulit sekali. Alah, cuma itu kok, aku juga bisa. Padahal tidak bisa sebenarnya. Ayo lihat diri kita masing-masing. Selalu bandingkan diri dengan orang lain. Maka kalau sudah tidak ada bandingan lagi, maka muncul satu penyakit yang saya singkat penyakit ini dengan SMS. Penyakit SMS. Sekarang kan sudah WA ya, SMS sudah ketinggalan. Saya cari istilah WhatsApp itu susah dapat, saya temukan SMS saja. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit SMS. Sekali lagi, senang melihat orang susah dan susah kalau orang senang. Ya, yang jenis-jenis makhluk hidup seperti begini, hidupnya tidak akan aman. Akan sakit terus itu. Ke dokter terus itu. Dokter juga mungkin tidak menemukan sakitnya apa, ya beri vitamin A, berilah. Karena sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Iri hati. Maka mulai hari ini kita belajar untuk keluar dari zona aman diri kita, belajar lihat potensi diri kita. Stop iri hati. Coba lihat diri kita, karena Tuhan menciptakan kita baik adanya dengan segala macam kemampuan yang ada. Mengapa bandingkan diri dengan orang lain? Maka pada akhirnya kalau kita terima Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dialah jalan kebenaran dan hidup, maka pintu berkat tidak pernah tertutup untuk kita. Pintu berkat tidak pernah tertutup bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Tetapi kalau kita menolak Yesus, sama artinya dengan kita menolak keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.